Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini berangkat semua? Waduh, enggak ya. Absen dulu ya, berarti ya. Oke. Agesta Nikmatul Hasanah. Agung Ramadan. Oke. Alivia Arfianti. Alika Nelza. Alima Pritania. Alivia Jasmine. Alwan Fauzi. Oke. Alia Adiba. Oke. Andidi Dirayatul Ulya. Oke. Anggun Cahya. Arhan Albaki. Atikotul Zulfa. Oke. Azarien. Seril Asfi. Dimas Reza. Febrian Dwi Kurniawan. Oke. Firly Alisha. Oke. Hiroshi Mulia Sanada. Lailatul Badriyah. Oh, sakit. Muhammad Farhan Habibullah. Oke. Muhammad Firi Zamzami. Muhammad Zainal Arifin. Nabela Triyuniatika. Oke. Nabela. Nabila Syakib. Oke. Nadira Hana. Sakit. Naila Almas. Oke. Naufal Abdi. Novaliatu Sarni. Nurul Hafido Hilmi. Oh, sakit. Oh iya, sakit. Nurul Badriyah. Oktavia Ramadhani. Titis Anggun. Oke. Utia Rahma. Hadir. Zahra Tunisa. Banyak ya yang sakit dan yang izin. Semoga teman-teman yang sakit bisa segera diberi kesembuhan. Dan teman-teman yang izin juga dalam urusan yang lain dilancarkan. Oke, teman-teman, kita masih melanjutkan mengenai bab 2. Apa itu bab 2? Oke, kewirausahaan. Teman-teman, kira-kira apa sih yang ada di benak teman-teman ketika mendengar kata kewirausahaan? Oke, dagang, apalagi? Produk, apalagi? Makanan, apa sih contoh makanannya? Oke, pempek, piscok, apalagi? Keripik pisang, seblak. Aduh, kesukaan saya tuh kalau seblak mah ya. Apalagi? Mie jebel. Waduh, kekinian banget ya anak-anak 12A ini. Oke. Gen Z parah. Oke. Jadi, terkait dengan materi ini, kita akan mempelajari benar tadi terkait tentang kewirausahaan. Nah, untuk membuat sebuah produk atau mungkin tadi barang-barang makanan atau mungkin segala produk yang teman-teman sebutkan, kira-kira apa sih yang dibutuhkan dalam membuatnya? Langkah-langkah, betul. Alat dan bahan, apalagi? Langkah-langkah, alat dan bahan, modal, iya benar. Dan itu semua yang sudah teman-teman sebutkan terangkum dalam sebuah teks yang namanya kok bisa pinter-pinter banget sih, saya heran ya. Belum dikasih tahu tapi udah paham.
Oke. Jadi, kaitannya dengan bab 2 tadi, benar yang sudah teman-teman sebutkan. Oke, sebentar. Oke. Nah, dari bab 2 ini, hari ini kita akan mempelajari terkait menulis teks prosedur dari sumber informasi yang valid, yang mana dia merupakan bagian dari bab 2. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, teman-teman bisa boleh scan terlebih dahulu barcode-nya. Langsung scan aja. Sudah? Oke. Yang sudah, mungkin nanti akan muncul file flipbook yang judulnya itu Modul Ajar Bahasa Indonesia. Menulis teks prosedur. Nah, kaitannya pada hari ini sebelum kita lanjut, gimana sih cara membaca modul ini? Ini akan digunakan teman-teman pada bab ini. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah pelajaran pada hari ini. Yang pertama, teman-teman bisa langsung buka ke halaman. Ini ada halaman sampul dan juga halaman Prancis. Di sini juga ada sebentar. Prakata, kemudian ada glosarium yang isinya itu beberapa kata sulit yang mungkin nanti bakal ditemukan. Terus peta konsep, ini yang akan kita jadikan pegangan, yang mana hari ini poin besarnya adalah menulis teks prosedur, dan proses yang akan kita lalui adalah mengidentifikasi informasi, kemudian memahami pengertian, memahami struktur yang nanti outputnya adalah menyusun teks prosedur. Kemudian ke daftar isi. Oke. Nanti teman-teman bisa langsung buka ke pendahuluan juga terkait apa sih sebenarnya dari identitas modulnya, capaiannya apa, tujuannya juga apa, kemudian petunjuk penggunaannya bisa teman-teman baca sendiri-sendiri, dan materi yang ada dalam modul ini itu berupa pengertian, struktur, dan juga kaidah kebahasaan teks prosedur. Oke, kita langsung lanjut aja. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari sumber yang valid, kemudian peserta didik mampu memahami pengertian, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyusun teks prosedur kompleks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Melihat tujuan itu, hari ini kita bakal ngapain aja sih? Hari ini kita bakal mengingat kembali cara mengidentifikasi valid tidaknya suatu data. Kemudian kita juga akan memahami pengertian, sistematika, dan juga kaidah kebahasaan. Dan juga yang terakhir penugasannya adalah menyusun teks prosedur kompleks. Kita langsung ke kegiatan kita yang pertama, yaitu mengingat kembali. Oke. Teman-teman bisa dibuka juga di situ. Di modulnya, teman-teman langsung ke halaman 3. Ya, boleh minta tolong dibacakan untuk halaman 3 terkait mengingat. Siapa yang mau bacakan? Oke. Ya. Proses menemukan data membutuhkan daya kemampuan memahami perbedaan kalimat fakta dan opini dapat membantumu untuk menemukan akurasi sebuah informasi. Pada bab sebelumnya, kamu telah mempelajari bagaimana cara membaca data dan juga cara mengecek akurasi data tersebut. Apakah kamu masih mengingat jenis sajian apa pada Oke, teman-teman, kira-kira jenis sajian apa sih yang ada di samping? Infografis. Oke. Yang lain masih ingat semua kalau ini infografis? Oke, kita langsung teman-teman bisa ke modulnya. Di situ ada untuk mengingat kembali beberapa sajian data atau sumber informasi. Ketuklah ikon di samping. Coba teman-teman bisa ketuk bareng-bareng? Bisa langsung menuju ke linknya? Semuanya bisa? Oke, langsung dikerjakan aja.
Di situ cuma ada 4 pertanyaan pencocokan ya. Jadi, udah semua apa belum nih? Oh, lagi. Oke, langsung dipencet aja. Sudah? Sudah, oke, Kak Alwan. Oke, Kak Alwan. Tadi sajian data tuh ada berapa macam sih di games itu? Oke, Kak. Ada? Oke, ada 4. Apa aja? Tabel, diagram, deskripsi, dan infografik. Oke, kasih tepuk tangan buat Kak Alwan. Oke. Tadi Kak Alwan udah nyebutin dan itu adalah isi dari game di dalam ya. Jadi di situ ada pencocokan mengenai sajian data. Itu ada berapa sih yang udah teman-teman dapatkan dari bab sebelumnya. Nah, yang mana tadi Kak Alwan udah menyebutkan dan itu bener banget. Terkait ada 4 jenis sajian data. Itu ada tabel, deskripsi, terus diagram, dan juga infografis. Oke. Selain dari bentuk sajiannya, biar kita bisa tahu nih. Nah, ini. Waduh. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan untuk mencari informasi yang valid? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Apa aja sih yang harus kita lakukan untuk mencari informasi yang valid? Sumbernya. Oke, sumbernya. Lagi. Mencari referensi lain. Mencari referensi lain. Lagi. Oke. Mengecek akurasi terakhir. Mencari dukungan atau kerelevanan teks terhadap ide pokok. Oke, mencari dukungan atau kerelevanan dari teks terhadap ide pokok. Itu semua bener banget dan itu udah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya dalam mencari informasi atau mengecek keakurasian sebuah data. Oke. Oke. Datanya udah, sekarang kita langsung ke teks prosedur. Tadi teman-teman udah menjawab. Apa sih kira-kira yang bisa teman-teman dapatkan dengan teman-teman mempelajari teks prosedur? Apa yang kira-kira bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mempelajari teks prosedur? Mungkin tadi yang bikin seblak gitu. Jadi kita bisa mengetahui cara membuat seblak gitu. Mungkin ya bisa tahu bahan-bahan seblak kayak gitu, dan kita juga tahu mungkin tips and trik bikin seblak yang kencurnya mantep kayak gitu. Nah, pokoknya itu loh, kayak mungkin yang cowok-cowok bisa mungkin membuat apa nih yang berhubungan sama cowok? Oh ya, mungkin ganti oli. Itu kan cowok banget ya. Nah, kira-kira apa sih manfaat kalau misal udah tahu caranya ganti oli? Gimana kalau misal kita udah tahu gimana sih cara, apa sih manfaat yang kita dapetin kalau misal kita udah tahu cara ganti oli? Ya, bisa sendiri kayak gitu kan, gitu. Terus nggak perlu ke bengkel, nggak perlu buang-buang duit lagi, nggak perlu, kita bisa saving money lebih banyak kayak gitu. Nah, itu soal teks prosedur. Kita langsung ke pengertiannya. Apa sih teks prosedur itu? Boleh tolong dibacain, Kak Asfi? Teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Menurut Mansur 2014, bagi 30, teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau pelajaran tentang langkah-langkah suatu yang telah dilakukan. Teks prosedur berisikan suatu pengamatan atau percobaan lebih lanjut. Maksud menjelaskan bahwa teks prosedur memiliki struktur berpikir, tujuan, standar, urutan, tahap pelaksanaan, pengamatan, dan simpulan. Menurut Priyatmi 2014, teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk atau menggunakan suatu dengan langkah-langkah yang urut. Oke, makasih. Kasih tepuk tangannya buat Kak Asfi. Oke. Ya, itu tadi soal pengertian teks prosedur. Bisa teman-teman lihat juga di modulnya. Di situ udah lengkap sama kayak yang di PPT. Kemudian,
kita langsung ke tujuannya. Tujuannya adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah menurut Kemendikbud 2013-84. Nah, jadi tadi seperti yang sudah teman-teman sebutkan bahwasanya hari ini kita memang belajar mengenai teks prosedur. Dan tadi juga teman-teman udah menyebutkan ketika kita mau bikin teks prosedur mengenai seblak, berarti kita bakal tahu gimana cara buat seblak, apa aja bahan-bahan seblak, mungkin tips and trick dari bikin seblak yang enak, kayak gitu. Dan ini tujuannya itu merupakan tujuan dari kita mempelajari teks prosedur. Dan pada pertemuan kali ini, kita itu akan membahas teks prosedur, khususnya teks prosedur kompleks. Nah, kita udah pernah belajar mengenai kalimat kompleks pada bab 2 awal-awal. Kira-kira ada yang masih ingat nggak sih? Ciri-ciri dari kalimat kompleks itu apa aja? Oke, terdapat 2 subjek dan oke, apa lagi? Terdapat 2 peristiwa. Oke, apa? Menggunakan konjungsi atau tanda koma. Nah, itu dari tujuan daripada itu dari ciri-ciri dari kalimat kompleks. Oke. Kemudian kita langsung ke sistematikanya. Dalam menyusun teks prosedur, perlu memperhatikan beberapa sistematika berikut. Yang pertama ada judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, dan yang keempat tahapan. Oke, kita langsung ke penulisan judul. Berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat, dan juga berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Oh iya, saya lupa menyampaikan bahwasanya terkait dengan data atau olahan data, nanti itu kenapa dia bisa dikaitkan dengan teks prosedur, karena kali ini kita bukan akan membuat teks prosedur yang mungkin sudah pernah teman-teman laksanakan, mungkin kayak buat kopi, tadi kayak buat seblak, makanan, dan yang lainnya. Kali ini outputnya bukan itu, tapi teman-teman nanti harus bisa mencari sajian data tadi, misal teman-teman nyari dari kompas.com terkait cara mendaftarkan diri ke kampus mengajar, atau teman-teman langsung ke Kemendikbudnya, cari mengenai mendaftarkan diri ke program kampus mengajar. Nah, nanti dari sumber yang udah teman-teman dapatkan, teman-teman itu bisa mengaplikasikannya atau mengubahnya ke teks prosedur menurut teman-teman, menurut pemahaman teman-teman kayak gitu. Jadi enggak benar-benar dari nol teman-teman bikin, tapi teman-teman itu udah punya sumber dulu dan habis itu baru diganti ke bentuk teks prosedurnya. Seperti itu ya. Oke, ke penulisan judul, boleh minta tolong dibacain siapa yang mau membacakan terkait penulisan judul? Yang poin 1 dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Oke. Judul dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Contoh, cara membuat akun Shopee Affiliate. Langkah-langkah menghasilkan cuan dari Shopee Affiliate. Yang ketiga, panduan membuat akun Shopee Affiliate dan prosedur membuat akun Shopee Affiliate. Oke, terima kasih Kak Titis Anggun. Itu tadi merupakan contoh dari nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Kemudian yang opsi kedua, boleh tolong dibacakan? Siapa lagi yang mau? Oke. Iya, yang kedua. Dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Contoh, cara menggunakan algoritma TikTok sebagai media pemasaran. Panduan menciptakan branding produk. Langkah-langkah membedakan uang palsu dan asli. Tips meningkatkan penjualan pada platform digital. Oke, jadi makasih Kak sebelumnya. Jadi cara menulis judul itu teman-teman bisa menggunakan 2 opsi. Yang pertama dia bisa menggunakan nama bendanya langsung, atau yang kedua teman-teman bisa ngasih judul dengan cara melakukan atau menggunakan sesuatu kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait judul? Cukup? Oke, kita langsung lanjut ke sistematika yang kedua, yaitu tujuan. Setelah teman-teman menuliskan judul, teman-teman itu perlu menuliskan tujuan. Tujuan dari teman-teman membuat teks prosedur itu. Jadi kayak tadi, teman-teman bisa loh ngasih pengantar.
Nih, yang pertama ada pernyataan yang menyatakan tujuan atau penulisan. Yang kedua ada berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Jadi, setelah teman-teman menulis judul, terus di bawahnya itu dijelaskan juga mengenai tujuannya. Jadi, pembaca tuh tahu ketika dia mengikuti langkah-langkah atau panduan atau prosedur yang telah disusun, dia bisa dapat apa sih kayak gitu. Nah, hal-hal itu yang akan dijelaskan pada tujuan. Oke, yang pertama, boleh tolong dibacakan yang opsi pertama? Oke. Ya, yang contohnya. Yang pertama, tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan panduan langkah demi langkah dalam membuat akun Shopee Affiliate. Yang kedua, penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur yang efektif untuk meningkatkan engagement rate pada akun TikTok Anda. Yang ketiga, tulisan ini dibuat untuk membantu pembaca memahami tahapan mendaftarkan produk dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi tujuan, contoh penulisan tujuan yang dia berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisannya secara langsung. Kita langsung ke contoh yang kedua, biar bisa langsung membedakan. Ada yang mau membacakan contoh yang kedua? Oke. Tujuan dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Contoh, TikTok menjadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan, mulai dari pemanfaatan marketplace hingga media pemasaran produk. Tak jarang produk yang dipasarkan di TikTok mendapatkan label viral. Panduan ini disusun untuk membantu pembaca dalam menyusun strategi meningkatkan engagement. Strategi yang disusun disesuaikan dengan kebutuhan dan juga target pasar Anda. Berikut beberapa strategi yang dapat Anda lakukan. Nah, terima kasih Kak. Oke, berarti dari dua contoh ini kira-kira teman-teman udah bisa membedakan nggak? Gimana sih cara menulis tujuan kayak gitu? Di situ ada dua opsi. Yang pertama dia itu langsung to the point, dan yang kedua dia dikasih paragraf pengantar terlebih dahulu mengenai, mungkin dijelaskan dulu tadi, mungkin ini fokusnya ke TikTok, jadi dijelaskan secara umum dulu mengenai apa sih TikTok itu kayak gitu dan apa sih yang bakal kita bahas kayak gitu. Oke, terkait penulisan tujuan, maaf, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, cukup. Kita langsung lanjut ke bahan atau alat. Nah, penulisan bahan atau alat ini juga dia ada dua opsi. Tadi dari judul ada dua opsi, tujuan ada dua opsi. Penulisan bahan dan alat juga ada dua opsi. Yang pertama berupa perincian dan yang kedua berupa paragraf. Bisa langsung teman-teman buka di halaman 6 di modulnya. Di situ contoh mengenai daftar rincian membuat brownies coklat. Nah, di situ dijelaskan secara perincian kan, kayak mungkin teman-teman juga biasa menjumpai resep-resep seperti ini, penulisan alat dan bahan seperti ini di resep buku atau mungkin masakan mama kayak gitu dan yang lain-lain. Terus contoh menggunakan paragraf juga ini sebenarnya tinggal diubah saja dari bentuk perincian menjadi bentuk paragraf kayak gitu. Nah, dalam menuliskan atau menjadikan alat dan bahan yang dirincikan ini menjadi paragraf, teman-teman juga nggak boleh monoton dengan cuma koma aja kayak gitu. Tapi teman-teman di sini bisa bisa pakai beberapa kata seperti Anda memerlukan beberapa bahan kayak gitu. Terus selain itu siapkan juga kayak gitu loh. Jadi pembaca itu diajak untuk berkomunikasi, nggak semata-mata cuma koma aja kayak gitu. Jadi teman-teman langsung disesuaikan juga. Tapi ketika memang mau ditulis secara perincian ya udah ditulis aja secara perincian apa aja sih yang kita butuhkan kayak gitu. Tapi ketika paragraf tadi teman-teman nggak boleh monoton. Oke, kita langsung ke bagian penulisan tahapan. Nah, tahapan dia berbeda dengan judul, tujuan, dan juga alat dan bahan yang cuma dua variasinya. Di sini ada 4 variasi yang dapat dilakukan ketika teman-teman mau mengubah suatu teks atau suatu sumber menjadi teks prosedur. Yang pertama, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Yang kedua, tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan pertama, kedua,
ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Sekarang, kemudian, setelah itu, selanjutnya, dan lain sebagainya. Kemudian berupa kata perintah. Kita langsung ke contohnya aja. Contoh nomor 1. Bisa teman-teman lihat di halaman 6 sampai 7 ya di situ. Nah, ini contoh yang mungkin biasa kita dapati di teks prosedur biasa ya, karena mungkin teman-teman bisa menemukannya di bungkus pop mie atau mungkin di bungkus Indomie, di bungkus kopi yang memang dia itu menggunakan penomoran dalam penulisannya. Terus kita langsung ke contoh yang kedua, tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Boleh minta tolong dibacakan terlebih dahulu untuk contohnya? Oke, Kak Arhan. Untuk meningkatkan engagement pada akun TikTok Anda, pertama-tama buatlah branding yang menarik untuk memperkenalkan akun Anda kepada audiens, sehingga audiens dapat menikmati konten Anda. Kedua, tetapkanlah jadwal untuk mengunggah. Dengan pengunggahan yang konsisten serta terjadwal, maka akan mempertahankan dan meningkatkan number of view atau engagement akun Anda. Ketiga, manfaatkan soundtrack yang trending. Setelah Anda menemukan lagu yang sedang trending, jadilah orang yang pertama yang membuat video menggunakan lagu atau soundtrack tersebut. Hal ini membantu menyesuaikan algoritmanya dengan audiens Anda. Keempat, jangan lupa untuk merawat audiens dengan aktif berinteraksi. Kelima, promosikan konten yang telah Anda buat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membagikan lewat akun media sosial Anda. Terakhir, sertakan channel marketing lainnya pada akun TikTok Anda seperti email, Instagram, dan lainnya. Oke, terima kasih Kak Arhan. Nah, itu merupakan contoh tahapan yang bisa dilakukan dengan menggunakan kata pertama-tama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi memang menggunakan urutan waktu ya, menunjukkan urutan angka tapi dijadikan paragraf. Berbeda dengan contoh tahapan yang pertama, ketika dia menggunakan angka ya udah nggak perlu ditulis lagi angkanya kayak gitu. Nah, buat contoh yang kedua dan pertama ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, cukup. Untuk contoh yang ketiga, boleh minta tolong dibacakan lagi? Oke, itu dulu. Ya. Sehingga audiens dapat menikmati konten Anda. Tetapkanlah jadwal untuk mengunggah dengan pengunggahan yang konsisten serta terjadwal, maka akan mempertahankan dan meningkatkan nomor view atau engagement Anda. Selama konten yang trending. Setelah Anda menemukan lagu yang trending, jadilah orang pertama yang membuat video menggunakan lagu atau soundtrack yang Oke, lanjut aja. Ya, lanjut aja, nggak apa-apa. Hal ini membantu menyesuaikan algoritmanya dengan audiens Anda. Rawatlah audiens dengan aktif berinteraksi. Promosikan konten yang telah Anda buat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperkenalkan akun sosial media Anda. Sertakan channel Oke, terima kasih. Tadi contoh terkait berupa tahapan yang ditujukan dengan menggunakan kata perintah. Nah, jadi yang kata perintah ini ketika dituliskan dalam teks prosedur, dia itu berbeda dengan contoh yang kedua, pertama ataupun ketiga. Karena ketika contoh yang pertama, dia di situ memang menunjukkan langsung angka yang ditulis. Nah, yang kedua, dia angkanya dijadikan menjadi kata yang ada di dalam kalimat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dia juga menyesuaikan nih ketika mungkin yang dibutuhkan adalah kata sekarang yang bisa dimulai ketika
langkah yang pertama kayak gitu, kemudian bisa dinyutukan dengan kemudian, setelah itu selanjutnya dan lain sebagainya. Tapi di langkah yang keempat ini teman-teman bisa langsung menggunakan kata perintah kayak gitu. Misal kayak yang tadi udah disebutkan atau di sini bisa dilihat dengan kata yang dicetak tebal ya. Misal kayak buatlah, tetapkanlah, gunakanlah, rawatlah, promosikan, sertakan, kayak gitu. Nah, itu merupakan jenis-jenis atau contoh dari kata perintah yang bisa teman-teman gunakan ketika menuliskan teks prosedur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Kalau kata perintah itu bisa kata yang pasif nggak Kak, buat tanggapan? Gimana contohnya tuh? Seperti kalau buatlah jadi membuat branding yang menarik itu termasuk penulisan tahapan atau gitu. Ya, itu bisa ditulis menggunakan kata atau kata yang pasif tadi ya, kalimat pasif yang awalnya membuat jadi buatlah kayak gitu kan. Iya, betul. Mau buatlah jadi membuat. Oh, kalau misal itu enggak, karena teman-teman di sini kan harus belajar mengenai yang udah pernah kita bahas. Oh, oke. Mungkin ini akan dibahas di slide selanjutnya terkait kaidah penulisan teks prosedur. Jadi gimana sih cara kita buat menulisnya itu memang ada kaidahnya. Oke, bisa di-keep dulu ya pertanyaannya, nanti bisa dijawab nggak apa-apa? Oke, kita langsung ke kaidahnya. Berarti yang lain di sini udah nggak ada pertanyaan? Oh, ada apa? Kan waktu dulu waktu bahasa Inggris kan ada juga mengenai prosedur teks. Ya. Itu ada juga yang menggunakan penomoran tapi juga ada menggunakan kalimat perintah. Oke, berarti apakah boleh menggunakan penomoran sekaligus dan dapat juga menggunakan kalimat perintah secara digabung gitu ya? Berarti intinya kolaborasi kayak gitu. Itu boleh dan bisa digunakan karena hakikatnya dari teks prosedur itu dia ngasih perintah atau dia ngasih tahu ini loh langkah-langkahnya, gini loh cara ganti oli, gini loh cara bikin seblak kayak gitu. Jadi emang kata perintah itu sama prosedur tuh kalau misal teman-teman katakanlah nih kalau misal prosedur sama perintah itu dia ada di kelas 12, mereka tuh bestian kayak gitu. Jadi itu memang suatu hal yang terikat. Kayak oh ya udah memang sudah hakikatnya seperti itu kayak gitu. Tapi ini lagi-lagi ini adalah bentuk referensi yang mana bisa teman-teman gunakan ataupun tidak kayak gitu. Jika menggunakan keduanya oke-oke aja, tapi ketika teman-teman coba pakai salah satunya juga aman-aman aja kayak gitu. Apakah menjawab? Oke. Sebelum kita lanjut lagi, ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Nah, kita langsung ke kaidah penulisan teks prosedur. Boleh contoh dibahasakan, Kak Dimas? Kaidah penulisan teks prosedur adalah memperhatikan tata penulisan yang dimaksud adalah tata penulisan yang sesuai dengan eja bahasa Indonesia yang disempurnakan dalam KBBI 2014-31 menyatakan bahwa ejaan adalah kaidah cara melambangkan bunyi-bunyi kata kalimat disebut dan sebagainya dalam bentuk tulisan huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Tata penulisan atau ejaan yang sering terdapat pada teks prosedur adalah menggunakan tanda baca dan penggunaan huruf kapital. Oke, terima kasih. Jadi untuk kaidahnya, teman-teman itu udah pernah mempelajari itu di bab awal-awal banget mengenai penulisan huruf kapital, tanda titik 2, huruf italik, kata baku, dan juga kata bentukan. Masih ada yang ingat? Masih ingat? Oke, yang mana pokoknya penulisan tanda kapital itu dia ada banyak banget, ada 13 peraturan kalau nggak salah terkait menulis huruf kapital, terus abis itu tanda titik 2 dan juga huruf italik. Mungkin tadi kalau misal teman-teman ketika ada di tahapan atau ketika ada di tahapan itu ada beberapa kata yang dicetak miring atau italik. Nah, itu. Jadi memang dari awal teman-teman mempelajari bab 2 ini di awal bab itu sudah dijelaskan mengenai kaidahnya terlebih dahulu, tata penulisannya terlebih dahulu sehingga di sini itu harapannya teman-teman bisa langsung praktek udah mateng semua, udah ngelotok semua, udah di luar kepala semua dan bisa garap teks prosedur sesuai output yang diharapkan.
Kayak gitu. Nah, tadi untuk mengenai pertanyaan dari Kak Utia soal kalau misal buatlah jadi membuat kayak gitu kan. Nah, itu ada di kaidah kebahasaan mengenai kata bentukan. Jadi, kata bentukan itu kalau misal teman-teman bisa coba lagi buat buka di buku paketnya, kata bentukan itu gimana sih cara teman-teman buat mengeksplor lagi terkait kata-kata yang sebenarnya bisa diubah lagi. Mungkin kata tadi misal membuat, dia ketika dijadikan ditambah imbuhan lah jadi buatlah kayak gitu. Terus habis itu ketika dia ditambahkan imbuhan berjadi berbuat kayak gitu, itu kan sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misal sudah sesuai atau dia tersampaikan kepada audiens, otomatis ketika kalimat itu efektif dan tepat, kan audiens atau mungkin pembaca dia bisa tahu nih apa sih yang dimaksud sama si penulis ini kayak gitu. Jadi itu kita balik lagi ke kalimat efektif terkait kata bentukannya begitu. Jadi itu dialihkannya ke gimana sih cara teman-teman buat membuat kalimat itu menjadi bentuk kalimat yang efektif kayak gitu. Jadi aturannya ya kalau misal Kak Utia mau dan menulis seperti itu kemudian audiens paham, ya udah nggak masalah. Tapi ketika audiensnya nggak paham, nah itu kan yang jadi permasalahan. Tuh, berarti ketika mungkin audiensnya nggak paham dan Kak Utianya juga berpikirnya lain, kan berarti nggak ada kesepakatan tuh di situ, nggak tercapai dong tujuan dari teks prosedur yang mana dia memberikan arahan kepada pembaca kayak gitu. Jadi ketika tujuannya nggak tercapai, berarti apakah teks prosedurnya berhasil? Kan enggak kayak gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan tata ejaan yang berlaku seperti itu. Itu terkait kaidah kebahasaannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Kalau sudah cukup, kita langsung mengerjakan kuis pada modul. Teman-teman bisa langsung dibuka modulnya. Di situ ada gambar otak bersinar. Ya nggak? Ya. Diklik ikonnya, bisa menuju ke linknya. Oke, bisa langsung dikerjakan untuk kuisnya. Oke, teman-teman di sini bisa langsung mengerjakan yang pilihan ganda terlebih dahulu. Ya, di situ ada berapa soal? Ada 10 soal. Nah, yang dikerjakan di sini pilihan gandanya dan nanti kita akan bahas bareng-bareng. Terus buat uraiannya nanti bisa menyusul di rumah sampai jam 23.59. Ya, oke, bisa dipahami? 10 menit atau 5 menit cukup? 5 menit ya? Oke, satu nomor 1 menit. Maaf. Iya, berarti langsung dikerjakan aja kuisnya.
Oke, teman-teman sudah? Oke, soal nomor 1, apa soalnya? Apa pilihannya apa aja? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Oke, yang B. Apa yang B? Oke, kita langsung lanjut ke nomor yang kedua. Apa nomor 2 contohnya? Apa hal utama yang harus dilakukan dalam pembuatan teks prosedur? Apa? Oke, betul. Jadi ketika teman-teman tadi akan menulis teks prosedur, teman-teman juga harus tahu kira-kira ini tujuannya apa ya? Sama kayak teman-teman pokoknya memikirkan gimana sih biar pembaca itu tahu setelah dia membaca teks prosedur apa yang bakal dia dapatkan kayak gitu. Makanya teman-teman memang harus merumuskan tujuan terlebih dahulu. Oke, terus soal yang ketiga. Oke, apa aja urutan yang benar? Oke, good. Oke, lanjut nomor 4. Gimana tuh biasanya tuh? Nah, itu tadi teman-teman harus memperhatikan urutan waktunya dan juga sumbernya yang logis, yang benar-benar tadi akurat, valid, kayak gitu. Oke, lanjut yang terakhir. Apa fungsinya? Iya, menghubungkan langkah-langkah atau menjadi penghubung kalimat baik syarat maupun temporal gitu. Jadi ketika teman-teman menulis teks prosedur itu fungsinya konjungsi itu biar teman-teman bisa menjadi penghubung. Si konjungsi itu kan memang fungsinya menjadi penghubung. Nah, kayak gitu berarti. Nah, untuk kuisnya ada yang betul semua tadi 5 soal? Wih, siapa aja boleh tepuk tangan yang bener semua? Wih. Rame ya, ternyata ya, pinter-pinter. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita langsung ke refleksi. Apa sih yang udah kita pelajari pada hari ini? Ada yang mau menyampaikan kepada saya? Oke. Pada pembelajaran hari ini, jadi materi yang telah dipelajari ini berupa yang pertama tadi ulasan mengenai cara memeriksa valid atau tidaknya suatu data. Oke. Yang kedua itu pengertian teks prosedur, yaitu tadi teks yang berisi langkah atau cara sesuatu yang hendak dilakukan. Yang ketiga itu tujuan teks prosedur, dan yang terakhir tadi sistematika berupa judul, tujuan, alat dan bahan serta tanggapan. Oke, terima kasih Kak Arhan. Teman-teman boleh kasih applause ke Kak Arhan. Oke. Terima kasih udah bergabung di kelas ini untuk pelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks prosedur pada pertemuan kali ini. Sebelum saya mengakhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dan juga perhatian teman-teman. Semoga teman-teman bisa dilancarkan segala urusannya. Sebelum kita akhiri juga jangan lupa berdoa dulu. Kak Arhan boleh disiapkan lagi ya. Oke, selamat siang. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.